Halo kelas 8 semua. Akhirnya kita masuk ke materi ya. Jadi setelah di pertemuan sebelumnya kalian sudah masuk ke dalam classroom. Ini sekarang kita mulai masuk materi, kemudian cara belajarnya seperti ini. Jadi biar tidak terlalu banyak menghabiskan kuota mungkin dan tidak terlalu banyak live karena ada beberapa dari teman kalian yang mungkin terkendala koneksi, terkendala tidak punya jaringan wifi yang baik, pakai kuota misalkan. Nah, ini Pak Antar share di YouTube, jadi kalian bisa memilih resolusi yang kecil untuk menghemat bandwidth kalian. Tapi kalau kalian misalkan punya bandwidth yang bagus, punya sinyal yang bagus, internet yang tidak terbatas, kalian bisa pilih resolusi yang paling besar sehingga slide yang ada di atas sampingnya Pak Antar, di belakangnya Pak Antar ini bisa kalian lihat dengan jelas. Oke, jadi materi IPS di kelas 8 akan ada 4 bab saja selama 1 tahun. Dan kebetulan dibagi rata, 2 bab akan dibahas di semester ganjil dan 2 bab dibahas di semester genap. Untuk bab yang ada di semester ganjil, bab yang pertama adalah yang kalian lihat di atasnya Pak Antar nih, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi akan mengulangi yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dan di kelas SD mungkin berkaitan dengan ASEAN, tapi ini ntar kita akan lihat interaksinya. Kemudian di bab 2 ada mengenai interaksi sosial sama kehidupan sosial kebangsaan. Di semester genap ada keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan lagi-lagi tentang ASEAN. Kemudian bab yang terakhir nih berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Jadi hanya dalam tanda kutip hanya ya, dalam tanda kutip hanya ada 4 bab itu yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Dan untuk bab yang pertama, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN akan kita mulai hari ini. Jadi kalian nanti melihat video ini dulu dari awal sampai akhir, kemudian nanti kita berinteraksi entah melalui WA Group atau di Google Classroom dengan Pak Antar berikan kalian assignment atau penugasan, atau kalau bisa kita berinteraksi secara live lewat Zoom atau Google Meet. Paling tidak full 2 jam kita berinteraksi live. Jadi kalian dengerin Pak Antar dulu baru kita berinteraksi. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan di berbagai media yang Pak Antar sebutin tadi. Oke, baik, mari kita langsung masuk ke dalam materinya ya. Jadi tujuan pembelajaran saat kita mempelajari bab ini adalah kalian diharapkan mampu setelah belajar ini yang pertama menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan makna dan bentuk kerjasama, serta upaya meningkatkan kerjasama antar negara di ASEAN. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di berbagai bidang. Bidangnya disebutin di sini ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Gitu ya, jadi harapannya kalian bisa, kita bersama-sama nanti bisa mencapai 3 tujuan pembelajaran ini. Oke. Ada yang pernah melihat bendera ini? Wah, di mana nih kira-kira? Udah mungkin yang pernah melihat di buku, mungkin pernah melihat di TV, mungkin pernah melihat di radio. Radio nggak bisa dilihat ya. Mungkin pernah melihat di, yang pernah ke Blok M, mungkin pernah melihat tuh ada gedung dengan bendera seperti ini, dengan logo seperti ini. Ya, ini adalah logo ASEAN ya. Jadi kalian sudah pernah, nah jadi ingat kan sekarang kan kalian sudah pernah melihat ini waktu SD dan di kelas 7 mungkin sedikit dibahas. Ini adalah bendera ASEAN. ASEAN Pak Antar tidak perlu ulangi lagi, jadi Pak Antar akan flashback secara singkat. ASEAN itu anggotanya ada berapa? Nah, yang lupa kalian bisa lihat tuh di logonya ada berapa garis tuh? 10 ya. ASEAN anggotanya sampai saat ini ada 10 negara. Negara mana saja? Mari kita lihat satu-satu. Filipina, kemudian negara Vietnam, ada Kamboja. Biar kalian nebak deh. Pantar kasih waktu 2 detik, 3 detik biar kalian ini ya. Ini negara mana?
Ya, ini adalah negara Thailand. Ini Myanmar, tetangga kita, Malaysia, semuanya tetangga ya. Laos, oke. Mirip nih sama bendera negara kita nih. Singapura. Kemudian berikutnya Brunei Darussalam. Mana nih kira-kira yang belum kesebut nih tadi? Ya, negara kita ya. Indonesia. Jadi ke-10 negara itulah sampai saat ini ya yang menjadi anggota ASEAN. ASEAN kepanjangannya ya kalian sudah tahu. Association Southeast Asian Nation. Jadi ini adalah organisasi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Meskipun di Asia Tenggara sebenarnya kalau kita lihat di peta itu tidak hanya ada 10 negara ya. Kalau kita lihat ada satu negara yang sebenarnya di kawasannya masuk Asia Tenggara, tetapi kenapa dia nggak ikut ya sampai saat ini, yaitu negara mana? Itu adalah negara Timor Leste. Sampai saat ini mereka belum tergabung ke dalam ASEAN. Jadi ASEAN anggotanya ada 10. Kalian harus hafal itu di luar kepala ya. Jadi harus hafal betul karena akan sering kita ulangi. Kemudian berikutnya ini secara geografis kalau kita lihat di peta, ini ASEAN mirip ya seperti letak Indonesia kalau dilihat secara geografis, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian dia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi kalau dilihat secara geografis, ASEAN ini letaknya relatif strategis. Kemudian kita lanjutkan, kita akan mencoba mengetahui negara-negara yang letaknya paling utara, paling selatan, paling timur, paling barat untuk negara yang ada di kawasan ASEAN. Nah, ini udah ada spoilernya. Ya, tadi sudah Pak Antar sampaikan, ASEAN itu letaknya secara geografis di antara dua benua dan dua samudra. Negara yang letaknya paling utara adalah negara Myanmar. Sedangkan untuk yang lain, ya, negara yang paling selatan, negara yang paling barat, negara yang paling timur itu semuanya ada nama Indonesia di situ. Apakah benar? Kita tanya lagi. Tadi disebutkan negara paling utara adalah negara Myanmar. Kita lihat dari letak astronomisnya. Itu kalau kita lihat Myanmar memang ada di paling utara nih, paling ujung di sini adalah negara Myanmar. Sejajarnya sudah tidak ada negara ASEAN lain. Negara yang paling berada di ujung paling selatan adalah negara Indonesia. Kita cek di selatannya Indonesia apakah masih ada negara ASEAN lain? Ternyata juga tidak ada. Negara yang paling barat, nah ini mungkin perlu diupdate ya. Tadi Pak Antar menyebutkan di situ negara Indonesia, tapi kalau kita lihat secara astronomis ini ternyata ada Myanmar. Tadi berarti ada sedikit koreksi. Kemudian negara yang paling timur, apakah betul negara Indonesia? Di sini ya sudah tidak ada lagi negara lain selain negara Indonesia. Untuk kalian yang masih bingung arah di peta, bisa diapalin ya. Jadi di peta tuh semuanya kalau di PS yang ada di sebelah atas itu pasti arah utara. Yang ada di sebelah bawah pasti arah selatan, arah sebelah kanan itu pasti arah timur, sebelah kiri pasti arah barat. Kalian silakan hafalkan dengan cara kalian sendiri. Kalau Pak Antar ngapalinnya karena Pak Antar dari Jawa Tengah ya, jadi relatif mudah untuk menghafalkan karena Pak Antar di sebelah kirinya ada Jawa Barat, sebelah kanannya ada Jawa Timur. Kalau utara selatan kan kita biasanya ingat nggak akan ketukar antara atas sama bawah. Nah, kalian cari cara sendiri untuk menghafalkan itu gimana. Boleh pakai metode yang dipakai sama Pak Antar. Berikutnya, ciri geografis ASEAN. Nah, ini kalau dilihat dari bentuk negaranya, ya dari petanya, ini ada empat hal yang menjadi pembeda secara geografis. ASEAN tuh memiliki ciri-ciri compact, fragment, elongate, protrude.
Yang compact itu hampir seperti lingkaran. Ini kalau kita lihat negara Kamboja, ya meskipun tidak sepenuhnya ya, nggak ada negara yang persis bulat banget, bulat sempurna seperti lingkaran tuh nggak ada. Tapi kalau dilihat di sini Kamboja, ya mirip-mirip lah ya, secara geografis bentuk-bentuknya. Kemudian yang fragmen ini adalah kepulauan terpisah, berbentuk kepulauan yang banyak, kemudian pisah-pisah antara satu pulau dengan pulau yang lain. Ini contohnya adalah negara Indonesia. Selain Indonesia, mungkin kita juga bisa menambahkan contoh yang lain, yaitu negara Filipina. Kemudian yang elongated atau memanjang, ya memanjang tentunya dari utara ke selatan, selatan ke utara. Ini contohnya adalah negara Vietnam nih. Makanya dia punya garis pantai yang relatif panjang karena elongated. Kemudian yang protrude, ini kompleks dan beragam. Di sini disebutkan Thailand dan Myanmar. Jadi dia tuh campuran. Kadang ada agak membulat-bulatnya, kemudian dia agak panjang juga. Pokoknya bentuknya tidak beraturan. Negara yang lain mungkin bisa juga kita kategorikan dalam hal yang ciri geografis protrude seperti ini. Itu. Kemudian berikutnya letak astronomis ya. Jadi letak astronomis nih kalau kalian ingat pelajaran kelas 7, letak astronomis adalah letak suatu negara jika dilihat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Masih ingat nggak garis lintang tuh yang mana, garis bujur yang mana? Ya, garis lintang itu yang secara horizontal seperti ini. Kemudian garis bujur itu yang membujur dari kutub utara sampai kutub selatan atau yang secara vertikal. Di Pak Antar kasih contoh, kalian juga pasti sudah banyak yang hafal letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara ya, 6 derajat lintang utara. Ini kalau Pak Antar ada penggaris di garis seperti ini sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kenapa beda Pak? Kenapa ada LULS? Ya karena kita melewati garis khatulistiwa. 6 derajat di sini 0 ya. 0, 6, 10 dan seterusnya ke atas seperti itu lintang utara. Nah, kalau ke bawah ini kebalikannya. 0, 6, 10 semakin ke bawah semakin besar garis lintangnya. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kemudian bujurnya, nah ini bujur nih 0 bujur tuh kalau misalkan kalian mengiris globe tepat pada 0 bujur, itu kalian akan dapat kayak kalau kalian ngiris semangka di tengah-tengah. Jadi Indonesia kebetulan ya dari ujung timur sampai dengan ujung barat semuanya ada di belahan bumi atau di bujur timur. Jadi di sini letak astronomisnya kalau bujurnya 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomis Indonesia gitu. Masih bingung? Kita coba contoh negara lain ya. Contoh negara lain yang ada di ASEAN, kita lihat letak astronomisnya. Kita lihat nih ada peta negara mana. Ada peta negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini beda ya. Tadi kalau Indonesia ada LULS, nih Brunei Darussalam karena seluruh wilayahnya ada di lintang utara semua, jadi derajatnya LU semua nih. 4 derajat lintang utara nih di sini ya. Nih kalau kalian punya atlas bisa sambil dibuka, atau kalau kalian sekarang sedang melihat YouTube-nya lewat browser di PC atau laptop, kalian bisa buka window baru. Di sebelah kanannya bisa kalian lihat peta Brunei yang bisa kalian zoom in ya. Jadi kelihatan garis astronomisnya. 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat ya. Ini di sini ada garis 5 nih. Kalau ditambahin dikit jadi 6 derajat lintang utara. Jadi dua-duanya ada di lintang utara semua. Kemudian bujurnya dia ada di 114 derajat bujur timur. Ini ada di sini. Sampai dengan 115 derajat bujur timur. Dikit banget Pak ya, dikit karena Brunei Darussalam ini negaranya relatif kecil ya. Semakin besar negara, bujur atau lintangnya akan semakin besar. Oke, nanti untuk negara yang lainnya kita akan bikin bareng-bareng, jadi nggak Pak Antar bikin semua ya, nanti kalian cuma dengerin doang bosen nanti.
kita akan bikin bareng-bareng pada saat kita berinteraksi secara langsung atau melalui penugasan. Oke, jadi kita nanti akan isi bersama-sama dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi keterangan di ASEAN yang kalian lihat di buku cetak yang kalian punya, itu materi kita ini ada di halaman yang paling awal, dia ada di halaman 3 sampai dengan yang kita bahas di contoh-contoh negara itu ada sampai dengan halaman 25. Jadi data-data yang akan ada di tabel ini yang nanti kita akan isi bersama-sama secara live ya dengan media yang akan kita sepakati di WA Group. Ini asalnya dari buku cetak yang kalian punya. Kalau di antara kalian masih ada yang belum menerima buku cetak karena berbagai halangan, kalian bisa cari di internet atau kalian bisa cari di buku lain yang kalian punya. Ini Pak Antar kasih contoh satu ya. Jadi tidak semua harus kita masukkan karena keterangannya terlalu banyak. Ini Pak Antar tulis yang penting-penting saja. Misalkan negara Indonesia, ini adalah letak astronomisnya. Tadi sudah kita cari, udah Pak Antar sampaikan ke kalian. Derajatnya lintang utara, lintang selatan. Kemudian luasnya ini dalam kilometer persegi. Daratannya ternyata Indonesia tuh berdasarkan data yang didapat dari buku ya. Di buku cetak kalian ini Indonesia ada di halaman 13, meskipun kalau Pak Antar lihat ternyata di sini tidak ada data luasnya ya, tapi kita bisa cari dengan mudah itu di internet atau di buku-buku lain, di atlas yang kalian punya misalkan. Kemudian iklimnya ternyata Indonesia karena ada di garis khatulistiwa itu mempunyai iklim tropis. Di halaman 14 sudah disebutkan ya, iklimnya tropis. Kemudian Indonesia punya 2 musim, musim hujan dan kemarau, itu keterangan tambahannya. Kemudian dia ada kolom keterangan lain, bisa ditambahkan keterangan lain yang kalian ketahui mengenai Indonesia. Misalkan Pak Antar akan tambahkan, oh ternyata di sini ada yang menarik menurut Pak Antar. Indonesia itu ternyata merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam Ring of Fire. Apa tuh Ring of Fire? Cincin api. Wah, sering kebakaran berarti. Bukan ya. Ring of Fire ini adalah jalur pegunungan vulkanik. Jadi di dunia itu karena berbagai macam tuh berukan lempeng, karena berbagai macam gerakan lempeng, pertemuan lempeng tuh menghasilkan pertemuan yang kemudian nanti akan menjadikan munculnya gunung-gunung vulkanik atau gunung-gunung berapi. Nah, itu negara-negara yang ada jalur itu dinamakan Ring of Fire. Atau kalian boleh kasih keterangan lain, misalkan mau kasih keterangan, oh ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, gitu ya. Jadi di keterangan lain ini kalian bisa tambahkan keterangan yang tidak ada di kategori yang di sebelah kiri. Oke, itu saja mungkin pengantar dari Pak Antar ya, singkat. Kita akan lanjutkan secara live, secara interaktif dengan media yang akan kita sepakati di WA Group. Jadi ini tabel nanti akan diisi semua, terus Pak Antar juga bisa interaksi langsung dengan kalian. Terima kasih sudah melihat, selamat belajar semuanya kelas 8, Tuhan memberkati.